Halo, selamat pagi Miss Amel. Perkenalkan nama saya Anta Wirya Wisesa dari kelas 10 MIPA 2 absen 3. Pada video kali ini, saya akan menerangkan mengenai mind map yang sudah saya buat mengenai Monera. Langsung saja ke pembahasannya. Kita akan mulai dari pengertian Monera itu sendiri. Monera adalah salah satu kingdom dalam klasifikasi biologi sistem 4 kingdom yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Anggotanya meliputi makhluk hidup yang terdiri atas satu sel sesuai namanya. Moneres berarti tunggal. Terdiri dari organisme prokariotik uniseluler atau yang biasa disebut juga bakteri. Lanjut ke dasar pembahasan. Monera meliputi makhluk hidup yang amat sederhana. Yang dibahas di video ini adalah jenis Archaebacteria dan juga Eubacteria. Tubuhnya terdiri atas sel-sel yang primitif, tidak punya inti sel, dan bersifat prokariotik. Beberapa ciri umum dari Monera itu sendiri: 1. Uniseluler atau terdiri atas satu sel tunggal. 2. Organisme prokariotik, tidak memiliki nukleus, tidak memiliki organel yang membungkus membran. 3. Belum punya membran inti. Dan yang keempat, bentuknya bervariasi. Ada yang batang atau basil, kokus atau bulat, dan juga spiral. Ada juga yang berkoloni dan ada yang tidak. Kita masuk ke pengelompokan. Hal pertama yang akan saya bahas mengenai Archaebacteria. Archaebacteria sendiri diduga sebagai organisme yang paling tua yang hidup di bumi, dibagi menjadi 3, metanogen, halofilik, dan thermoacidofilik. Metanogen sendiri, metabolisme energi khasnya membentuk gas metana dengan cara mereduksi karbon dioksida, memperoleh makanan dengan cara membusukkan sisa tumbuhan yang mati. Contohnya, Lachnospira multipara. Halofilik, bersifat heterotrof, energi yang didapat dengan melakukan respirasi aerobik dan dengan cara berfotosintesis. Contohnya, Halobacterium sp. Dan jenis terakhir, thermoacidofilik, hidupnya di tempat bersuhu tinggi dan bersifat asam. Kira-kira rentan suhu 45 derajat sampai 110 derajat Celcius. Contohnya, Sulfolubus sp. Ciri-ciri dari Archaebacteria: 1. Susunan tubuhnya sederhana. 2. Dinding sel tidak memiliki peptidoglycan atau komponen utama untuk dinding sel bakteri. Dan ketiga, RNA ribosomnya berupa metionin. Beberapa peran Archaebacteria bagi kehidupan: 1. Penghasil gas bio untuk energi alternatif. 2. Enzimnya dapat meningkatkan kemampuan deterjen dan sabun cuci ketika pada suhu tinggi. Eubacteria. Struktur dari tubuh Eubacteria itu sendiri. Pertama, dinding sel, berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk sel bakteri. Kedua, membran, sebagai tempat pembentukan mososom. Ketiga, ribosom, sebagai tempat sintetis protein. 4. Flagella, alat gerak bakteri. Dan yang kelima, pili atau alat pelekatan. Ciri-ciri dari Eubacteria itu sendiri adalah: 1. Dinding sel tersusun atas mukopolisakari dan peptidoglycan. 2. Sel bakteri dapat mensekresikan sendiri ke permukaan dinding sel. Untuk bentuk dari Eubacteria sendiri sangat beragam. 1. Basil atau batang. 2. Kokus atau bulat. Dan 3. Spiral. Eubacteria dapat melakukan reproduksi dengan dua cara, seksual dan aseksual. Seksual berarti perpindahan DNA secara kontak langsung antar sel. Untuk klasifikasi dari Eubacteria sendiri dibagi dua, berdasarkan nutrisi dan berdasarkan oksigen. Jika berdasarkan nutrisi, ada autotrof dan heterotrof. Autotrof berarti bakteri yang memperoleh makanan dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi organik. Sementara heterotrof, bakteri yang memperoleh energi dari bahan organik. Sementara jika berdasarkan oksigen dibagi dua juga, ada aerob dan anaerob. Aerob berarti yang memerlukan oksigen untuk memperoleh energi, sementara anaerob tidak memerlukan oksigen untuk memperoleh energi. Lanjut ke inokulasi. Inokulasi merupakan pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Dan yang terakhir, peranan dari Eubacteria di bidang makanan, untung dan ruginya. Di bidang yang menguntungkan, Lactobacillus casei dalam pembuatan keju dan yogurt contohnya. Untuk yang merugikan, di bidang makanan, yaitu Clostridium botulinum merupakan bakteri yang merusak makanan kaleng. Saya rasa sekian
pembahasan mengenai mind map yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam mind map yang saya buat atau ketidakrapian yang telah saya buat. Terima kasih.